Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa tufaqqihna fid din wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Rabbi zidna ilma wa zidna fahma. Amin Allah. Insyaallah pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi tamyiz. Ada yang tahu materi tamyiz? Ada yang tahu? Tamyiz, bukan tamyiz syarat wudu. Tamyiz syarat wudu kan artinya hidang kan? Memang bukan. Tamyiz pada kali ini yakni salah satu metode dalam penerjemahan Al-Quran. Karena kita sebagai Indonesia, sebagai orang Indonesia tidak mengetahui seluruhnya belum bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkannya bukan hanya untuk orang Arab, untuk seluruh umat manusia, maka dari itu salah satu teknik agar umat muslim sedunia bisa setidaknya mencerna isi kandungan Al-Quran yaitu dengan terjemahan. Tapi tidak bisa terjemahan itu dinamakan Al-Quran karena Al-Quran berbahasa Arab. Kalau misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Yang tadi segala puji sampai akhir itu bukan Al-Quran tapi terjemahan. Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi dalam berbahasa Arab. Salah satu metode untuk lebih mudah menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Indonesia yaitu tekniknya dengan metode tamyiz. Tamyiz kebanyakannya ahlul gina teh penyanyi bakal banyak nyanyi. Contohnya seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu itu kitab yakni Al-Qur'an. La raiba tidak ada keraguan di dalamnya, yakni di dalam hudan sebagai lil muttaqin bagi orang takwa. Nanti metode tamyiz setidaknya akan menganalisis dari segi gramatika. Contohnya hudan itu apakah sebagai isim, apakah sebagai huruf, ataukah sebagai fi'il. Nanti itu akan insyaallah dibahas. Terus muttaqin. Kan muttaqin itu kalau dilihat dari segi kalimat isim. Kan isim itu banyak sigotnya banyak kan? Ada fa'il, ada isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim jaman. Apakah muttaqin termasuk isim makan ataukah isim jaman atau isim fa'il atau isim maf'ul?
tertib insyaallah akan dijelaskan. Contoh la roiba. Roiba di sini termasuk fiil, isim atau huruf? Roiba. Roiba termasuk isim, fiil, huruf? Fiil. Kenapa disebut fiil? Salah satu ciri fiil adalah kemasukannya huruf nati atau anaita atau anita, ansuru, nansuru, tansuru, yansuru. Roiba di sana bukan fiil, yakni isim. Kenapa isim? Karena disandingkan dengan huruf la. La di sana lanya la nasobalin lin nakiro. Suatu kata yang sebelumnya ada huruf la nasobalin nakiro, maka kata setelahnya termasuk kategori isim. Nanti la ada lagunya tamyiz la. La artinya tidak ada. Nanti di metode tamyiz itu ada la, ada la nasobal nakiro, ada la tajzum. Kalau la tajzum la nahi, la tafmun, la tansur, la taftah dan sebagainya. Kalau la taftah, la tansur itu namanya la nahi atau la tajzum. Kalau la roiba itu namanya la nasobalin nakiro. La yang masuk kepada isim yang nakiro dan harkatnya harus berupa nasob. Nasob itu naon? Nasob teh kata. Tos tamyiz. Ada 2 poin. Satu, tentang membedakan jenis-jenis kalimat, yakni ciri-ciri kalimat isim, fiil, huruf. Yang kedua, mengenal kata dasar kalimat, yakni sigot-sigot tasrif dari fa'ala sampai mif'alun, dari nasoro sampai min soro. Ada yang tahu lagu ciri-ciri isim? Ada. Coba. Ciri-ciri isim itu termasuk huruf apa? Pi. Huruf. Kalau dalam jurusnya huruf khafdi wa ya. Min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wa lahu wa kafu wa lamu. Di tamyiz juga ada. Termasuk kolom ke-1. Kan huruf itu dalam buku ini ada 26 kolom. Huruf ya termasuk kolom ke-1. Lagunya ada yang tahu? Didengar seperti li untuk, la untuk, bila kepada, ala di atas, min dari, fi di dalam. Fi teh artinya Di dalam. berarti fihi fi dari kata tersebut termasuk huruf apa?
huruf ya, yakni fi, artinya di dalam. Masuk ke poin ke-1, poin yang akan dijelaskan terlebih dahulu, yakni membedakan jenis-jenis kalimat. Yang ke-1, kalimat terbagi menjadi 3. Jurumiyah na waksamumu salah ismun fa'ilun wa harfun ja'a limana. Ismun artinya ismun kalimatun masuk ke ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim dalam jurumnya ada berapa? 4. Fal ismu yu'rafu bil qadim wa tanwini wa nunil alifi wa lamim. Ada 5. Dalam nyanyian yang tadi berapa? Di sini ada 1 berakhiran tanwin. Jadi setiap kalimat yang akhirnya tanwin termasuk fi'il isim huruf. Ciri kedua berakhiran kasroh. Contohnya Bismillah. Kalimat Allah di sana isim fi'il huruf. Kenapa disebut isim? Kenapa disebut isim? Karena akhirnya berharokat kasroh, kan berakhiran kasroh. Ketika berawalan alif lam. Contohnya paslun menjadi al-paslun, kolamun jadi al-kolamu, buyutun jadi al-buyut, baitun al-baitu, masjidun al-masjidu, sakpun al-sakpun, nafidatun al-nafidatun, an-nafidatun. Sedikit wawasan, al di sana adalah al-ma'rifat. Jadi sebelum ada alnya nakiro, setelah ada alif lamnya, maka isimnya disebut isim ma'rifat. Ciri yang keempat berawalan ma'mimu. Contohnya maf'ulun di sana kan berawalan mim berharkat fathah, maka itu disebut isim. Maf'ul di sini isim maf'ul. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'il yang ciri yang kelima diawali awamilul ismi. Di dalam buku tamyiz diawali awal ismi itu dari kolom ke-1 sampai kolom ke-6. Kolom ke-1 yakni huruf bijarrin, huruf bijarrin atau huruful khafdi yang tadi telah disebutkan, dari bi sampai hatta juga. Kolom kedua yaitu kana dan laisa. Kana dan laisa. Catatannya setiap isim yang ada setelah huruf kana dan laisa, setiap kalimat yang berada setelah huruf kana dan laisa, maka disebut isim. Itu kolom kedua. Kolom ketiga inna nasoba rofa'u atau inna nasoba rofa'a. Ini ada 4
Ada 6 huruf. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, lainna. Mau ditulis? Tulis. Kolom ketiga. Saudaranya inna, nasoba, rofa'u. Kolom ketiga saudaranya inna, nasoba, rofa'u. Hurufnya inna, satu inna, dua anna, tiga ka'anna, inna, anna, ka'anna, empat lakinna, kelima la'alla, keenam laita, inna dan anna artinya sesungguhnya. Inna, anna artinya sesungguhnya. Ka'anna artinya seakan-akan. Lakinna artinya akan tetapi. La'alla artinya semoga. La'alla artinya semoga atau supaya. Laita, andaikan. Lagunya inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita, ka'anna, lagunya kolom keempat saudaranya la nasoba lin nakiro. La nasoba lin nakiro. Tadi itu dia bisa cicing gitu kali itu. Udah 8. Udah 8. Bisa berapa tadi? Udah 18. Saudaranya la nasoba lin nakiro. Hurufnya nomor 1 la. Maknahu tidak ada, artinya tidak ada. Lagunya kadang hakada lagu. La 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 tidak ada. La 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 tidak ada. La nasobalin nakiro. Pak? Lagunya. Tadi ciri isim yang kelima adalah diawali awal huruf
ismi. Diawali awamilul ismi itu huruf-huruf yang terdapat pada kolom ke-1 sampai kolom ke-6. Tadi contohnya la raiba. La di sana huruf kolom keberapa? Huruf kolom ke-4. Hurufnya la nasoba lin. La di sana artinya apa? Tidak ada. Berarti kalau gitu roiba di sana adalah isim fi'il huruf. Isim. Kenapa disebut isim? Karena berada setelah la nasoba lin. La roiba tidak ada keraguan. Roiba keraguan. Ciri isim yang keenam adalah menunjukkan nama seperti Muhammadun, Ismailun, Ibrahim, Ridho, Yahya, Doni, Yusuf, Bolang kan nama, berarti bolang disebut isim karena menunjukkan baik nama orang, nama benda, nama hewan atau nama kota. Nama kota seperti Mekah, Madinah, Iraq, Cilawu. Itu semua adalah kalimat-kalimat isim. Masih ingat nama itu ada nama asli, nama kunyah, nama lakon. Kalau nama kunyah contohnya seperti Abu Hurairah, Abu Aswad Ad-Dari, Abu Bakar, Abu Janda. Ciri yang ketujuh yakni berwajan fa'ilun. Berwajan fa'ilun. Kalau dalam tasrifan sigotnya sigot isim fa'il. Nasoro menjadi nasirun. Alima menjadi alimun. Fataha fatihun. Doroba menjadi dorobun. Semua kalimat yang masuk ke dalam wajan fa'ilun itu disebut kalimat fa'il. Yang kedelapan adalah ciri isim yang kedelapan adalah kata majmuk. Kata majmuk itu artinya tidak tunggal, jamak. Jadi lebih dari satu. Jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim, jamak taksir. Itu isim atau fi'il? Isim. Karena katanya menunjukkan majmuk. Lagu. Sekali lagi lagu. Ciri-ciri isim. 1, 2, 3. Ciri-ciri isim itu ada 8. Berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh. Nomor berapa? La roiba ciri isimnya nomor 5. Kan diawali awamilun dari kolom ke-1 sampai kolom ke-6. Lah di sana kan masuk kolom keempat la nasoba lin.
sana isim fi'il huruf isim. Kenapa isim? Karena berada setelah huruf yang termasuk huruf dari kolom 1 sampai ke 6, yakni huruf la quwata isim fi'il huruf isim. Kenapa isim? Karena berada setelah Haratos hadirin, ciri-ciri fi'il dalam dunia disebutkan ciri-ciri fi'il ada 4. Wal fi'lu yurafu bi qad wasini wasawfa wa ta'isi. Contoh bi qad komat di sana berarti termasuk isim fi'il huruf karena sebelumnya ada kata qad aflahal mu'minun. Aflaha kalimat apa? Kenapa? Karena berada setelah huruf qad, yang dimana qad itu adalah salah satu ciri. Yang kedua, qad wasini, kemasukan huruf sin, yakni sin tasydid. Contohnya, yang suruh menjadi saya suruh, ya'lamu menjadi saya lamu, yaftahu menjadi saya yaftahu, astari menjadi saastari. Astari saya ingin membeli, saastari saya akan membeli tapi waktunya lebih lama lagi. Kalau astari misalkan saya mau membeli 5 jam ke depan. Kalau saastari saya ingin membeli bisa hari besok, bisa seminggu kemudian, bisa seminggu ke depan. Ciri yang ketiga, saufa ta'lam di sana isim fi'il huruf fi'il atau isim? Fi'il atau isim? Kenapa fi'il? Karena berada setelah huruf saufa, yang dimana saufa itu salah satu ciri fi'il. Yang keempat, yukon basinnya saufa wa ta'id ta'nis. Ta'id ta'nis ini berada pada domir wa atau hum atau iya atau anta atau ana atau nanu. Ta'ud ta'nis, ta'ud ta'nis ini amati yang menunjukkan keperempuanan berada pada domir di fataha, fatahu, fatahat, fatahata, qala, qalu, qalat, goza, setiap kata atau setiap kalimat yang terdapat huruf ta dimatikan yang menunjukkan keperempuanan, maka kalimat tersebut termasuk kalimat fi'il. Yang terakhir, huruf. Ciri-ciri huruf dalam hurufnya apa? Mala yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ciri-ciri huruf itu tidak ada ciri isimnya dan tidak ada ciri fi'ilnya. Jadi huruf itu cirinya sisa dari ciri isim dan sisa dari ciri fi'il. Contoh huruf khopat, contoh lagi huruf
Inna nasoba rofa'u. Inna anna kana lakina la'ala laita. Terus isim kana, huruf kana laisa. Terus huruf la nasoba linakiro, hurufnya adalah huruf la yang artinya tidak. Itu ciri-ciri fi'il, isim dan huruf. Sekarang masuk ke ciri-ciri. Sekarang masuk kepada segat-segat atau sigot-sigot yang ada dalam tasrifan. Seperti yang kita ketahui, fa'ala yang berupa fahuwa fa'ilun wala maf'ulun. la taqul maf'alun mif'alun. Dari fa'ala sampai mif'al itu mempunyai bentuknya Diri. mempunyai segat atau sigot tersendiri. Tentu kalau misalkan dari fa'ala ke yaqulu, fa'ala mempunyai arti sendiri, yaqulu juga mempunyai arti sendiri. Fa'ala telah melakukan, yaqulu sedang melakukan atau akan melakukan. Itu pentingnya bahasa Arab. Setiap kalimat, setiap perubahan pasti maknanya juga berubah. Likulli rasmin rasmun. Setiap kalimat mempunyai maknanya tersendiri. Dari maf'alun artinya apa? Maf'alun tempat melakukan. Jadi mif'alun artinya beda lagi menjadi alat melakukan. Contoh lainnya mansorun. Mansorun isi makan artinya tempat menolong. Minsorun artinya alat untuk menolong. Segat-segat tasrif itu yang ke-1 fi'il madhi, kedua fi'il mudhari, ketiga masdar, keempat isim maf'ul, kelima isim fa'il, keenam fi'il amr, ketujuh fi'il nahi, kedelapan isim makan, kesembilan isim jaman, ke-10 isim alat. 10. Segat yang pertama, segat apa namanya? Fi'il madhi. Kedua fi'il mudhari. Ketiga masdar. Keempat isim maf'ul. Kelima isim fa'il. Genap 7 8 isim masdar. 9 isim jaman, 10 isim alat. Sudah pada tahu tasrif? Sudah pada tahu? Coba tasrifkan nasoro. 1, 2, 3. Nasoro yansuru nasron fahuwa nasirun wadaka mansurun unsur la tansur mansurun minsorun. Fataha yaftahu fathan fahuwa fatihun wadaka maftuhun iftah la taftah maftahun miftahun. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wadaka muf'alun. Af'il la taf'il muf'alun muf'alun. Fi'il nahi dari nasoro. Arti nasoro, artinya apa nasoro? La tansur, tidak menolong. jangan menolong. La tansur, karena la tansur itu fi'il
Fi'il nahi adalah kalau amar kan perintah, kalau nahi itu larangan. Kalau amar misalkan unsur, tolonglah, latan sur jangan ditolong. Masdar dari pataha. Isim fa'ilnya fatihun. Isim maf'ulnya isim alat di sini ada yang namanya miftah? Tidak. Oh, itu miftah ya namanya? Oh, bukan. Miftah. Miftah itu artinya alat untuk membuka. Contohnya kunci. Untuk membuka pengetahuan adalah ilmu. Untuk membuka surga kuncinya adalah miftahul ilmi, miftahul jannah, la ilaha illallah. Isim masdar. Terus isim bukan isim ma'mul. Fa'il. Fi'il amar, fi'il nahi, isim makan, isim terus makan, alat isim. Sebelah sini ada tunduk satu mandi 10 dua tiga Amor isim pak Fil amar fil nahi isim makan isim jaman isim alat yang terakhir isim alat. Isim makan, isim jaman, isim alat. Doroba kan telah memukul. Midrobun alat untuk memukul. Contohnya alat untuk memukul. Boxer. Ya, tangan. Bulu tangkis. Raket bisa disebut midrobun. Sapu nyere bisa disebut midrobun karena bisa digunakan untuk memukul. Sapu juga bisa digunakan untuk memukul, bisa disebut midrobun. Palu midrobun. Kampak sebelah sini sigot taslim sebutkan secara mundur. Nah, secara maju. Fi'il 1, fi'il madi 2 3 maf'ul fa'il amal. Nah, sebelah sini belum. Yusro. Ya, 1 10 bukan fi'il tapi isim. 1 2 terus
Dalikal kitabu artinya itu kitab. Analisis. Kitab termasuk kalimat isim. Nah, kenapa disebut isim? Diawali Dengan alif lam. Roiba la roiba, tidak ada keraguan di dalam. Disebut kalimat isim. Kenapa? Karena Karena diawali oleh huruf yang berada pada salah satu kolom ke-1 sampai kolom 6. La di sini pada kolom ke-4. Hurufnya namanya la nasobah nakirah. Tidak ada keraguan. Fi. Isim fi'il huruf fi. Fi di sini disebut huruf. Hurufnya huruf huruf jar dalam buku tamyiz terdapat pada kolom ke-1. Di sini kolom ke-4. Fi kolom 1. Bi dengan kata seperti pi di dalam kata juga. Hudan di sini termasuk kalimat Isim. Lima dan dzukira bil ismi. Kenapa disebut isim? Di anna mawjud tanwin fathatain. Diawali berakhiran tanwin. Satu lagi lil muttaqin masuk kalimat isim fi'il huruf isim di mana? Alif lam. Ada alifnya? Ada. Lamnya ada? Berarti lam. Berarti lam. Li di sini adalah huruf Jar. dikali la. Huruf jar. Berarti muttaqin di sini termasuk kalimat Isim. Terlebih lagi muttaqin di sini segatnya adalah isim fa'il. Muttaqi itu adalah segatnya isim fa'il. Di dalikal kitabu itu kitab la roiba, tidak ada keraguan fihi di dalamnya dan sebagai Petunjuk. lil muttaqin bagi orang-orang yang Bertakwa. Ulangi lagi alkitabu isim fi'il huruf cirinya diawali oleh alif lam. Hudan Isim. berakhiran lil muttaqin karena diawali huruf fihi huruf jar. La roiba karena ada huruf la ini disebut lana sobalin yang terdapat pada kolom ke-4. La di sini artinya tidak ada. Kan la itu ada la sobalin ada la tajzub atau la Fahim tuh? Sekarang evaluasi dari alamatul ismi, alamatul fi'li, alamatul huruf wa anwa'us sighah. Min sighah fi'il madi ila sighah isim nahu fa'ala yakunu fa'ala berkata-kata dan mengkon fa'ala takun fa'alun mim
sigoh fi'il madi, apakah sigoh isim alam? Siap? Siap. Yang tahu angkat tangan, acungkan tangan. Nanti dikasih permen, ya. Iya. Siap Anda? Siap. Alamatul ismi yang ke-1. Berakhiran tanwin. Alamatul ismi yang kedua. Berakhiran nasab. Yang ketiga, siapa? Hah? Berawalan alif lam. Ya, siapa lagi? Empat. Berawalan mimu ulah ma. Nanti ma minta duit. Berawalan ma mimu. Yang lain. Baru berapa? Baru 4. Karena 8. Diawali dengan awamilul dari kolom ke-1 sampai kolom ke-6. Salah satunya diawali oleh huruf la nasoba lin. Yang lainnya belas itu dua lagi. Ya, saudara Sogir. Ya. Menunjukkan nama dan berwajan fa'ilun. Menunjukkan nama 1, menunjukkan wajan fa'ilun 2. 1 lagi belum. Yang terakhir kata majmuk. Itu semuanya alamatul ismi. Masuk ke kalimat yang kedua, fi'il. Alamatul fi'il. Alamatul fi'il. Yang ke-1 dalam judulnya qad, huruf. Kedua wasin. Ketiga saufa. Keempat wataita atau dalam domir iya. Alamatul harfi, alamatul huruf. Nah, ciri-ciri yang ciri-ciri yang sisa. Ciri-ciri sisa. Ma la yasluhu ma'ahu dalilun ismi wa dalilun fi'li. Masuk ke macam-macam anwa'us sigot. Sigot ada berapa dalam tasrifan? 10. Yang ke-1 yang kedua yang ketiga empat lima contohnya fi'il madi mudhari maf'ul fa'il amar nahi sim jaman mif'alun di sini sim apa? Tasrif 1 2 mau contoh lainnya kalimat jalasa yajlisu jaslan bahwa jalasa bukan jaslan jalasa
aja salah jalan. Kok ada. Dari awal sampai akhir telah selesai. Sebelum ditutup ada sedikit dalam sedikit kata-kata mutiara dalam kandungan inti, yakni la tarum ilman wa tatrukat ka'am. La tarum ilman wa tatrukat ka'am. Artinya jangan meninggalkan ilmu, jangan menginginkan ilmu kalau kalian meninggalkan kepayahan, kesusahan atau kecapaian. La tarum ilman wa tatrukat. Jangan menginginkan ilmu sedangkan kalian tidak capek atau meninggalkan kepayahan. Berarti kalau untuk mencari ilmu itu harus susah payah, harus sabar. Batu mengaji, batu menon, siap gampang. La taruh iman wa tatrukat dalam nadoman Alhamdulillah.